Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andri Saputra, salah satu dosen di Politeknik ATK Yogyakarta, program studi Diploma 3 Teknologi Pengolahan Karet dan Plastik. Rumpun ilmu saya adalah rumpun ilmu terapan, dengan pohon ilmu adalah teknik atau rekayasa-rekayasa. Dan cabang ilmu saya adalah rekayasa kimia. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pengajaran sebagai salah satu bentuk persyaratan untuk memenuhi sertifikasi dosen. Saat ini, saya ingin memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu pada semester genap tahun 2024-2025, yaitu praktek compounding. Deskripsi mata kuliah praktek compounding yaitu, mata kuliah ini mempelajari prinsip-prinsip pencampuran bahan utama dan bahan aditif, faktor dan teknik compounding, dan pengujian homogenitas hasil pencampuran berdasarkan prinsip reologi kompon. Mata kuliah praktek compounding merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 2 pada program studi Diploma 3 Teknologi Pengolahan Karet dan Plastik dengan bobot mata kuliah sebesar 2 SKS praktik. Bahasa pengantar yang digunakan pada mata kuliah praktik compounding adalah bahasa Indonesia. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang dibebankan kepada mata kuliah praktik compounding, yang pertama, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Yang kedua, menguasai konsep teoritis teknologi proses di bidang pengolahan karet dan plastik. Yang ketiga, mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan pengolahan karet dan plastik yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya. Yang keempat, mampu merancang dan merealisasikan pembuatan produk karet dan plastik mencakup desain, formulasi material, proses dan teknologi pengolahan, dan bagian-bagian rancangan sistem yang memenuhi kebutuhan spesifik dengan pertimbangan yang tepat terhadap masalah K3 dan lingkungan. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK untuk mata kuliah praktik compounding, yang pertama, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang compounding karet dan plastik. Yang kedua, menguasai konsep teoritis teknologi proses compounding karet dan plastik. Yang ketiga, mampu melakukan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan compounding karet dan plastik. Yang keempat, mahasiswa mampu merealisasikan pembuatan kompon karet dan plastik mencangkup proses dan teknologi compounding yang memenuhi kebutuhan spesifik dengan pertimbangan yang tepat terhadap masalah K3 dan lingkungan. Sedangkan, sub CPMK untuk mata kuliah praktik compounding, yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan compounding dan kompon, sifat dan jenis karet, plastik, rubber light, dan bahan aditif. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan mekanisme pencampuran bahan, karet dan aditifnya, plastik dan aditifnya, dan rubber light. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan prinsip dan cara uji reologi dan uji viskositas kompon. Yang keempat, mahasiswa mampu melakukan compounding, menguji, dan menganalisis variabel yang berpengaruh terhadap kualitas kompon karet dengan sikap bertanggung jawab atas pekerjaannya. Mata kuliah praktik compounding dilaksanakan di ruang perkuliahan dan workshop karet selama 16 pekan, yang terdiri dari 7 pekan sebelum UTS, 1 pekan UTS, 7 pekan sebelum UAS, dan 1 pekan UAS. Metode penilaian dan pembobotan terdiri dari ujian dengan cara ujian praktek dengan bobot 40%, aktivitas praktikum dengan bobot 30%, dan laporan praktikum dengan bobot 30%. Berikut merupakan cuplikan proses pembelajaran mata kuliah praktik compounding yang saya laksanakan di ruang kelas dan workshop karet. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, sebagai pendahuluan, kira-kira ini sudah pernah kalian makan? Belum, satu pun. Tapi tahu ini apa? Apa? Kraffel? Waffle? Kurang lebih gitu ya. Kira-kira ada nggak kesamaan produk ini dengan mata kuliah kita? Ada. Apa itu? Pencampuran. Kalau ini yang dicampurkan apa? Tepung, telur, mentega gitu ya, dan segala macam. Oke. Sama dengan waffle tadi, ada banyak sekali kalau kita pengen bikin produk karet, ada banyak sekali bahan-bahan yang perlu digunakan supaya mendapatkan produk yang kita inginkan tadi.
Dia misal kita pengen bikin sepatu yang ketika kita di lab kimia, ketika dikenai bahan asam, bahan basa, dia oke, tidak langsung kebakar. Kalian perlu menambahkan bahan apa? Atau enggak kalian lagi kerja di ruangan yang itu banyak minyaknya, misal di penggorengan, mungkin ada yang job part time gitu ya, sering ketumpahan minyak gitu. Kalian harus bikin produk karet yang tahan minyak, itu harus menggunakan karet jenis apa? Bahan yang perlu ditambahkan itu apa? Karena jenis karet berbeda, bahan plastik berbeda, setiap jenisnya, termasuk setiap bahan-bahan aditif itu punya sifat yang berbeda, maka kalian harus benar-benar belajar terkait dengan bagaimana cara menyampurkannya. Karena ini akan relate dengan kompatibilitasnya, kedapat campurannya dia. Kalau misalnya kalian tidak paham material-material itu, kalian tidak paham cara mencampurkannya, alhasil campurannya tidak akan seragam. Sama halnya ketika kalian mau bikin pempek gitu ya, kalau setelah ditambahin garam, tidak kalian campur, ada kemungkinan yang tidak dapat garam sama sekali. Ada yang dapat garamnya banyak gitu ya, berarti kan nggak rata tuh. Nah harapannya ketika kalian sudah paham sifat bahan, kalian bisa mencampurkannya dengan baik. Kalau dilihat dari proses bisnis gitu ya, kalau kita bicara industri karet, rangkaiannya sangat panjang. Setiap unit ini mungkin nanti akan ada quality controlnya masing-masing. Kalau kita lihat dari helikopter view-nya dari atas gitu ya, dari semester 1 sampai semester 3, dari semester 1 sampai semester 6, kurang lebih yang kalian pelajari itu ini. Kalian akan belajar materialnya, khususnya di bagian hilir, karet itu jenisnya apa aja, ada RIS, RSS, craft, dan segala macam, karena dia punya sifat masing-masing. Kemudian plastik juga punya jenisnya masing-masing. Setelah itu kalian belajar di mata kuliah ini compounding, bagaimana cara mencampurkannya dengan bahan-bahan aditif. Nah, di bagian proses compounding ini ada banyak hal yang perlu kalian tahu. Mulai dari mempelajari fasenya, karena mencampurkan bahan padat dengan cair, itu beda perlakuannya. Kemudian faktor kompatibilitas, ketika kalian mau mencampurkan karet dengan plastik misalnya, apakah bisa dengan sangat gampang dicampurkan? Akan susah dicampurkan, maka perlu ditambahkan compatibilizer, supaya dia dapat gabung satu sama lain. Bagaimana prosesnya dicampurkan, menggunakan alat apa, dan segala macam. Setelah dapat kompon dari proses compounding, kalian akan lakukan pencetakan. Tapi, jadi sebelum kalian nyetak, biasanya nanti akan ada uji homogenitas. Kalau di karet itu dikenal dengan menggunakan alat uji rheologi, menggunakan alat rheometer, buat ngecek yang kita campurkan itu sudah betul, sudah homogen atau enggak, sudah tercampur rata atau enggak. Kemudian dari uji rheologi itu nanti teman-teman dapat dua parameter utama yang akan kalian gunakan di pencetakan. Kalian tahu berapa lama dia harus dicetak, kalian tahu suhu berapa dia harus dicetak. Karena nanti pada saat proses nyetak, dua hal itu yang paling penting selain tekanan gitu ya. Setelah kalian dapat dua parameter itu, kalian cetak, nanti kalian belajar ini di mata kuliah cetak tekan, salah satunya, baru kalian dapat produk akhir. Ini juga nanti masih panjang, akan ada mata kuliah pengujian. Tujuannya buat apa? Ya buat memastikan produk kita sesuai yang diinginkan konsumen atau enggak. Istilahnya sesuai standar apa enggak. Gitu ya. Oke, karena kita tadi proses pencampuran itu melibatkan banyak bahan, saya harus mengenalkan kalian terkait dengan hitung-menghitung. Ini ada contoh sederhana formula karet untuk membuat suatu produk. Ini ada beberapa bahan. Di mata kuliah compounding, minimal kalian tahu cara menghitungnya. Kalau semisal pertanyaannya, saya punya formula seperti ini, saya pengen bikin kompon, karetnya basisnya adalah 1 kilo. Pertanyaannya adalah, kalian butuh nimbang karbonnya berapa? Kalian bisa? Belum? Oke, kita kenalan gitu ya. Misal, basisnya adalah karet 1 kilo. Ini setara dengan berapa gram? Seriously? Masih konsen ya? Oke, 1000 gram. Nah, kalau dilihat dari rumus ini, basis karetnya adalah 1000 gram. Karetnya ada berapa jumlahnya? Ada 2. Ada yang 40, ada yang 60. Kira-kira SBR-nya kalian butuh nimbang berapa gram? Total karet kalau di rumus ada 100 PHR, ya kan? Ini terdiri dari 2. Ada 60 SBR, ada 40 SBR. Ayo, TPA biasa. Oh, sorry. Saya yang lapar ternyata ya. Oke, dalam 100 PHR ada 60 SBR, ada 40 SIR. Kalau dalam 1 kilo,
Ini ada berapa kilo SBR, ada berapa kilo SIR? Berapa? SBR-nya ada 600 gram, SIR-nya ada 400. Udah nangkap semua belum? Dapat caranya? Oke, rumus sederhananya adalah bahan yang dibutuhkan itu sama dengan PHR bahan tersebut per PHR total dari karet dikalikan dengan apa? Total berat karetnya. Contoh, kita lanjutkan ke silika dioksida. Silika butuh berapa? PHR silika di situ berapa ada? 30 PHR. PHR total dari karetnya ada berapa? 100. Nggak bingung kan 100 dapat dari mana? 60 ditambah 40 karena ini karet dua-duanya. Nanti kalau ada kemungkinan formula itu yang menggunakan karetnya ada yang 4 jenis. Ada yang 3 jenis, ada yang cuma 1 jenis. Diidentifikasi aja. Karetnya secara total berapa? Dikali total berat bahan. Total berat bahannya berapa? Misal kita pengen gitu ya, dari Pak Gali, kita pengen bikin kompon karetnya 1000 gram gitu ya. Coba dihitung yang lain gitu ya. Nah, ini berapa dapatnya? Satuannya masih sama, dicoret. Karena nanti dapat akhirnya ada satuannya gram. Kemudian, nolnya bisa dihapus 1. Nolnya bisa dihapus 1. 3 dikali 100 dapatnya? 300. Dapat? Oke, dalam waktu 3 detik pertanyaan berikutnya. Minarek oil dapat berapa, Ines? 1, 2, 3, 4, 5. 50 bener? Bener nggak 50? Ya benar. Terkait dengan cara menghitung ini, udah dapat semua? Dapat ya? Nanti detailnya kalian coba kita pelan-pelan belajar saat praktikum. Oke, tadi compounding itu apa? Compounding itu adalah proses pencampuran. Nah, pertanyaan berikutnya, pencampuran itu apa? Kalau di sini definisinya gitu ya, peristiwa menyebarnya bahan secara acak dari satu bagian ke bagian lain yang sebelumnya terpisah membentuk hasil yang homogen. Intinya adalah mendistribusikan supaya rata. Nah, untuk mencampurkan, nggak mungkin dong kita diemin doang itu bakal kecampur, apalagi bahan-bahannya padat. Kalau bahannya cair mungkin iya. Kita punya air, ada tinta gitu ya, tinggal di drop gitu ya, itu pun di drop tetap ada gaya jatuhnya. Berarti kan ketika kita mau mencampurkan bahan, minimal ada gaya yang harus kita berikan ke benda itu supaya dia kecampur. Mau bikin pempek, ya harus diaduk pakai tangan gitu ya. Mau bikin waffle, ya harus diaduk pakai mixer. Berarti kan melibatkan gaya di situ. Nah, gaya ini bisa dihasilkan oleh 2 akibat. Yang pertama, gaya yang dihasilkan oleh alat itu sendiri. Yang kedua, gaya yang diakibatkan oleh aliran bahan itu. Utamanya biasanya paling besar porsinya disebabkan oleh alatnya. Setelah dicampur oleh alat, kemudian nanti aliran dari bahannya itu sendiri yang akan memberikan gaya. Kemudian, ukuran ketercampurannya bahan itu dikenal dengan istilah derajat pencampuran, derajat keseragaman, sama derajat homogenitas. Kurang lebih sama gitulah ya. Atau enggak, tingkat homogenitasnya berapa persen gitu ya. Homogen apa enggak, ya. Itu kurangnya gitu. Karena output dari mata kuliah ini kalian salah satunya adalah bisa ngecek yang kalian campurkan itu udah homogen apa enggak. Jangan sampai kalian udah nyampur, udah capek-capek, udah keringetan setengah jam nyampur, dia nggak homogen. Nanti ada dampaknya ketika dicetak kalau dia nggak homogen. Dan balik lagi, kalau kita bicara industri, ujung-ujungnya duit. Industri itu nggak mau rugi gitu ya. Makanya prosesnya harus dilakukan dengan benar, bahannya dilakukan dengan benar, orangnya harus benar. Ya kan? Misal, nanti ketika kalian setelah melakukan proses compounding dapat kompon, yang hitam ini adalah lembaran komponnya. Buat ngecek komponnya ini sudah tercampur dengan baik atau enggak, udah homogen apa enggak, kalian tinggal potong tuh di beberapa titik yang representatif. Misal di ujung-ujungnya minimal 3 titik gitu ya. Bisa di sini, dan di sini gitu. Minimal 3 kalau uji statistik. Dapat mata kuliah statistik? Belum, nanti kalian belajar. Sebenarnya sampling material itu harus minimal berapa yang bagus gitu ya. Nah, anggaplah misal kita ngambil beberapa titik ini, kemudian kita uji, ternyata titik 1, 2, 3, 4, dan 5 itu punya sifat yang sama. Kalau di uji reo, nanti teman-teman dapat nilai TC 90-nya. Nanti kita belajar di sini. Kalau misalnya titik 1, 2, 3, 4, 5 nilai TC 90-nya itu mirip atau sama, berarti kita bisa menjudge kompon kita sudah tercampur dengan baik. Gitu. Nah, faktor apa saja
Selain yang di sini ada sangat banyak, mulai dari alatnya, orangnya, dan segala macam. Tapi kalau dari sisi materialnya, yang mempengaruhi itu ada ukurannya. Variasi ukuran menyebabkan segresi, di mana partikel yang lebih kecil bisa masuk lolos di antara yang besar. Masuklah ya logikanya. Kemudian bentuk partikelnya, harapannya secara teoritis, bentuk partikel bulat itu lebih gampang mencapai titik yang homogen ketimbang bentuknya yang acak. Jadi sebisa mungkin menggunakan material-material yang bentuknya bulat. Kemudian daya tarik antar partikel. Kalau daya tarik antar partikelnya terlalu tinggi, misal kalian menggunakan silika, tapi silika yang punya nilai daya tarik yang tinggi antar silika itu, alhasil dia membentuk agregat namanya. Dia membentuk gumpalan sesama silika, tidak menyebar. Alhasil dia tidak terdispersi dengan baik. Nah, itu juga dihindari. Kemudian porsi bahan, semakin banyak atau semakin dikit bahan, itu juga akan berpengaruh. Nah, kita menjawab dari capaian pembelajaran kita, mekanisme pencampuran itu ada 3. Ada istilah konveksi, difusi, dan sear. Apa yang terjadi ketika proses pencampuran dengan mekanisme konveksi? Yaitu perpindahan partikel secara makro, secara kelompok. Misal, kalau dari sini, 4 partikel ini akan pindah dengan yang di sini. Gitu ya. Perpindahannya secara makro. Kalau difusi, yang berpindah itu adalah partikel yang lebih kecil. Bisa jadi antar partikelnya. Antara yang coklat dengan yang biru. Kemudian, mekanisme yang ketiga adalah ada sear. Sear ini yang terjadi, yang pertama kali tahapannya adalah dia akan membentuk layer. Misal kalau misalnya seperti ini, ada layer atas sama layer bawah. Tahapan pertama adalah layer atas, misal dia ke kanan, layer bawah dia ke kiri, alhasil terjadi kekosongan di daerah sini, terjadi kekosongan daerah sini gitu ya. Yang ini akan pindah ke sini, yang ini akan pindah ke bawah. Intinya adalah sear ini terjadi proses pergeseran layer, kemudian diikuti dengan mekanisme konveksi maupun difusi. Bisa kelompok partikel yang pindah ke bawah, bisa antar partikel yang bergeser. Oke, kita masuk ke contoh dari proses pencampuran. Yang pertama adalah compounding karet. Kalau kita bicara karet, berarti karet yang fasenya padat, bukan latex yang fasenya cair. Kalau untuk di sini ya, khususnya. Nah, proses compounding ini punya tujuan. Tujuan utamanya adalah supaya bahan-bahan yang kita campurkan itu terdispersi dengan baik, alhasil kita punya produk yang sudah homogen. Dampaknya apa? Dampaknya ketika dicetak, dia akan lebih mudah. Pemasakannya jadi lebih efisien. Kemudian, sifat-sifat yang kita inginkan berdasarkan formula yang sudah kita susun, itu sesuai. Berarti kan tidak ada error yang terjadi di situ. Berarti kan setidaknya efisien waktu, efisien tenaga, efisien energi, dan segala macam. Itu yang ingin kita capai. Nah, pada tahap proses compounding karet, ada urutan-urutan yang terjadi di situ. Minimal kurang lebih ada 5 ini. Yang pertama, yang terjadi ketika kalian melakukan pencampuran karet dengan bahan aditif, akan terjadi yang namanya mastikasi. Mastikasi ini adalah proses kalian melunakkan karet. Kalian kemarin pas pengenalan kampus sempat masuk ke workshop karet, pernah lihat karet? Pernah megang? Nah, bayangkan karet yang sekeras itu mau kalian tambahkan serbuk-serbuk. Kalau karetnya tidak kalian lunakkan, apakah serbuknya bisa masuk? Enggak. Makanya perlu dilunakkan. Di tahap mastikasi namanya. Nah, apa yang terjadi ketika dia dilunakkan? Ketika karet digencet, digiling, dikenai gaya, gitu ya, misalnya dengan menggunakan turomil, rantai molekulnya akan putus. Ketika rantai molekulnya putus, berat molekulnya jadi lebih rendah. Ketika berat molekulnya jadi lebih rendah, karetnya pasti jadi lebih lunak dan lebih plastis. Bisa ditarik gitu. Ketika dia lebih lunak, lebih plastis, bisa lebih gampang diisi dengan bahan aditif. Gambarannya, misal awalnya gitu ya, saya punya karet, kemudian ini saya kenai gaya. Alhasil dia jadi lebih lunak. Dia lebih lunak karena tadi molekulnya putus atau molekulnya jadi lebih renggang. Nanti bisa jadi ini masih terhubung gitu ya, tapi bisa jadi yang di bawahnya lepas molekul karetnya. Nah, karena dia lebih longgar ini, ketika kalian tambahin serbuk gitu ya, dia bisa masuk di kisi-kisi yang ada di karet. Gambarannya gitu. Masuk? Oke. Nah, putusnya rantai ini tadi, pada tahap proses ketika dikenai gaya, ketika dia digencet dengan turomil, apa yang terjadi? Gambarannya kurang lebih seperti ini. Nggak usah dibikin ribet. Kalau misalnya saya punya molekul karet, saya simbolkan dengan R yang berikatan dengan R. Ketika dia dikenai gaya mekanis, dia akan membentuk R radikal.
Kemudian R radikal ini ketika dia digiling, dia akan berinteraksi dengan oksigen, membentuk senyawa RO2. Berarti kan ini posisinya udah putus dong dengan karet yang satunya, dengan rantai molekul karet yang satunya. Saya punya R gitu ya, dikenai gaya, akan membentuk radikal, ada dua. Radikal yang pertama, karena dilakukan di suhu ruangan gitu ya, dia akan mendapat suplai oksigen, bereaksi, membentuk RO2. R ini cuma simbol, sebenarnya panjang rantai karet itu. H, CH3 dan segala macam. R ini penyingkatannya doang. Ini molekul karet yang pertama, molekul karet yang kedua juga nanti dapat ini. Inilah yang menggambarkan yang putus yang saya bikin bulat-bulat ini. Kenapa dia bisa putus? Gitu ya. Karena gaya mekanis yang menyebabkan dia radikal, kemudian supaya dia antar radikal tidak berikatan kembali, maka direaksikan dengan oksigen. Nah, radikal ini sepersekian detik bisa balik lagi membentuk ikatan karet. Makanya ini juga berpengaruh. Ada supaya dia tidak cepat, gitu ya, bisa juga nanti ditambahkan bahan, selain ditambahin oksigen, nanti ada juga bahan plasticizer yang di sana ada oksigennya. Plasticizer yang sifatnya punya nilai oksiran, punya oksigen lebih di situ. Nah, oksigennya juga disuplai dari bahan plasticizernya. Kemudian, proses yang kedua, setelah karetnya lunak, akan terjadi proses yang dikenal namanya subdivisi. Bahan-bahan aditif itu nanti akan pecah. Ini kalau kalian bingung mengartikannya dari bahasa Inggris, divisi, divided, dibagi gitu ya. Bahan aditif yang gede-gede ketika digiling oleh turomil, dia akan berukuran lebih kecil. Itu adalah proses dikenal dengan subdivisi. Kemudian proses yang ketiga adalah inkorporasi. In itu apa istilahnya kalau bahasa Inggris? Masuk. Yang sudah pecah tadi, yang kecil-kecil tadi, masuk ke dalam karet yang sudah lunak, yang sudah longgar. Kemudian proses berikutnya yang terjadi adalah distribusi. Ini gambaran-gambaran prosesnya ya. 2 ini gambarannya seperti ini, 3 itu gambarannya seperti ini. Kemudian akan terjadi proses distribusi. Distribusi itu adalah yang tadinya masih ngebentuk agregat. Misal ini adalah silika yang masih numpuk, dia akan secara berkelompok menyebar, tapi belum menyebar secara rata. Itu distribusi. Kemudian proses berikutnya adalah dispersi. Lanjutan dari persebaran ini gitu ya. Kelompok-kelompok yang sudah renggang ini menyebar ke seluruh bagian yang ada di karetnya. Tadi karet dimastikasi, dilunakin, kemudian biasanya kita akan melakukan beberapa kali tahapan compounding atau dikenal dengan istilah master batch gitu ya. Master batch pertama kita akan menambahkan filler plasticizer, kemudian kita akan menambahkan aktivator dengan bahan aditifnya, setelah itu baru menambahkan bahan-bahan kuratifnya. Pak, bisa nggak saya menambahkan aktivator dan aditif dulu di awal? Atau nggak sulfur dulu di awal, fillernya di akhir? Ya bisa, tetap bisa nyampur. Tapi kan nanti efeknya ke kompon yang kita dapatkan itu berpengaruh apa enggak? Nah ini nanti urut-urutan bahannya ini, urut-urutan mencampurkan bahan ini, yang akan kalian pelajari di compounding salah satunya. Kalau kita nyampurin sulfur di awal, kira-kira nanti komponnya gimana sih? Apakah waktu cetaknya jadi lebih singkat? Apakah dia jadi lebih homogen? Atau enggak? Salah satu mata praktikumnya itu. Nah, cek homogenitas kompon kalau kita bicara material, khususnya karet, itu bisa dengan menggunakan prinsip rheologi, dengan menggunakan alat rheometer. Kalau kita bicara moving die, nanti komponnya itu ditaruh di antara 2 die. Die yang di bawah sama die yang di atas. Kemudian digencet, dikenai panas. Karet itu punya sifat ketika dia sudah ditambahin sulfur gitu ya. Misal saya punya karet gitu ya, digencet, kemudian si die atas dan die bawah ini akan berisolasi atau bergetar. Getarannya kurang lebih seperti ini, geser kanan, balik lagi, geser kanan, balik lagi gitu ya. Nah, karet itu punya sifat unik. Karena dia ketika dia sudah ditambahi sulfur, ketika tetap dikenain panas, lama-lama dia akan mengeras. Yang tadinya kompon itu punya sifat plastis, ketika dikenai gaya panas, maka dia lama-lama mengeras. Ya, maka besarnya gaya yang dibutuhkan untuk mengukur tingkat kerasnya itu dinyatakan dengan torsi. Ingat di awal, kalau semisalnya saya punya lembaran karet, kita uji beberapa titik gitu ya. Uji beberapa titik. Titik yang pertama, nilai TC 90-nya gitu ya, time curing 90-nya atau waktu yang dibutuhkan supaya dia tervulkanisasi 90%, anggaplah 3 menit gitu ya. Kemudian titik yang kedua, 3 menit, 1 detik, kemudian yang ini 2 menit, 59 detik, dan seterusnya, hampir mirip nilai TC 90-nya. Berarti tingkat kematangan, waktu yang dibutuhkan untuk mematangkan seluruh bagian kompon ini mirip.
Karena waktunya kurang lebih sama, maka kita bisa menjudge kompon itu sudah terdispersi dengan baik. Kalau antar titiknya berbeda, rentan waktunya terlalu jauh, berarti dia nggak homogen. Bisa jadi, kalau misalnya di sini 2 menit, di sini 4 menit, berarti di sini sulfurnya lebih banyak dibandingkan sulfur yang di sini. Makanya dia yang di sini lebih banyak, di sini lebih dikit. Makanya dia matangnya lebih cepat ketika ada sulfurnya lebih banyak. Itu gambaran capaian pembelajaran hari ini ada 2. Belajar reo, kemudian belajar terkait dengan proses compounding. Pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan praktik compounding. Oke, kita review kembali pertemuan praktikum kita yang sebelumnya. Minggu lalu kita belajar bagaimana pengaruh jenis plasticizer terhadap homogenitas kompon. Minggu lalu kita menggunakan berapa jenis plasticizer? Ada 2 jenis. Yang pertama, plasticizer yang berbasis minyak bumi. Yang kedua, plasticizer yang berbasis nabati. Kalau yang plasticizer minyak buminya kemarin bahan apa? DOP. Kemudian kalau yang nabatinya kemarin kita menggunakan plasticizer apa? Ada 2. 1, minyak yang terepoksi. Terus yang kedua, minyak yang belum terepoksi. Oke, kali ini praktikum yang kelima kita akan belajar terkait dengan bagaimana pengaruh vulcanizing agent, bahan yang akan memvulkanisasi karet terhadap homogenitas kompon kita. Tahapan praktikumnya kurang lebih sama. Pertama, teman-teman melakukan perhitungan terkait dengan jumlah bahan yang perlu ditimbang. Kemudian yang kedua, menimbang bahan. Kemudian tahapan berikutnya, melakukan proses compounding. Kemudian kalau sudah dapat kompon, lakukan proses uji reologi. Proses uji reologi berfungsi untuk mengecek homogenitas dari kompon kita. Jangan lupa nanti APD-nya digunakan, jas lab, sarung tangan. Nanti Google Glass bisa menggunakan yang di depan per kelompok. Terus jangan lupa menggunakan masker masing-masing. Seperti itu, bisa dimulai? Ya, bisa. Oke, kalau sudah bisa dimulai, monggo silakan dimulai. Oke, baik, praktikumnya sudah selesai. Kelompok 1, 2, 3, ngomponnya sudah bisa? Sudah mahir ya kayaknya. Nanti tinggal dibuktikan ketika ujian. Kemudian nimbang sudah bisa semua? Bisa. Mengoperasikan mesin reo? Bisa. Menarik kesimpulan dari hasil reo? Dia homogen apa enggak sudah bisa? Bisa. Oke, ada yang ingin ditanyakan sebelum kita tutup? Cukup? Kalau tidak ada, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Kemudian laporan praktikumnya segera diselesaikan. Kita tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian deskripsi dan cuplikan proses pembelajaran mata kuliah praktik compounding yang saya ampu. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai kinerja pengajaran yang saya lakukan, khususnya pada praktikum compounding pada program studi Teknologi Pengolahan Karya dan Plastik Politeknik KTK Yogyakarta. Terima kasih kepada tim penilai dan panitia sertifikasi dosen tahun 2025. Terima kasih juga kepada Politeknik KTK Yogyakarta, program studi Teknologi Pengolahan Karya dan Plastik, dan rekan sejawat dosen, serta rekan-rekan mahasiswa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.